Yo yo, halo halo, sore-sore, kali ini sore ya, ada opening di sorenya. Untuk video malam hari ini, gue mau ngebahas forecast terkait CPI, karena news ini impact-nya cukup besar ke market selain NFP dan FOMC. CPI ini sangat berpengaruh ketika Om Powell gitu ya, Om Powell state sesuatu terkait interest rate-nya di US tentunya, bukan di Indonesia ya. Jadi berdasarkan statement dari Om Powell, kita bakalan ngelihat pergerakan market yang sangat signifikan, baik itu naik ataupun turunnya. Nah, kita kan nggak tahu nih forecast-nya dari apa namanya dari market, bisa dibilang kira-kira marketnya mau naik ke mana gitu ya. Apakah ke atas ataupun ke bawah. Tapi kalau berdasarkan Forex Factory News-nya, dia itu nggak ada perubahan untuk interest rate-nya. Jadi dia stay di 3,4%, kemudian CPI month-to-month-nya itu turun ya dari 0,3 jadi 0,1. Ini perlu digarisbawahi. Ada penurunan dari 0,3 jadi 0,1. Ini bisa jadi gitu ya, bisa jadi ini ngegeser market cukup signifikan. Ini berdasarkan news gitu ya, forecast yang dimunculin sama Forex Factory ya. Kalian bisa pakai platform apapun untuk lihat news, tapi gue pribadi pakai Forex Factory. Oke, langsung ya. Jadi nggak pakai opening dan sebagainya. Kita akan ngebahas kemungkinan besar market akan kemana gitu ya. Pertama, kita lihat dari time frame H1 karena kita hanya akan ngebuka posisi nanti pas US season. Oke, kita hanya akan ngebuka posisi pas US season. Jadi kita nggak perlu lihat time frame daily. Tapi kalau teman-teman pengen belajar gimana cara analisa top down analysis istilahnya gitu ya dari time frame besar ke time frame kecil, teman-teman cukup ngelihat chart daily itu warna candlenya ya. Teman-teman tuh cukup ngelihat warna candlenya dari time frame daily. Kemungkinan besar kalau misalnya candle sebelumnya adalah warnanya hijau, hari berikutnya atau saat kita trading dia akan meneruskan. Kecuali dia cut gitu ya, dia cut berubah warna, maka kemungkinan gitu ya market akan bergeser juga di candle berikutnya ada muncul warna yang sama gitu. Nah, untuk candle daily itu nggak terlalu detail teman-teman ya, tapi ada cara trading menggunakan bias dari daily candle. Nanti di lain waktu gue bahas. Nah, untuk forecast-nya malam ini 19.30 nanti malam, langsung aja kita turun di time frame H1 ya. Kita cukup ngelihat dari candle H1. Nah, di H1 di sini kita nggak ngelihat apa-apa selain signifikan drop ya dari ujung sini sampai ke ujung sini. Dan sekarang marketnya lagi bikin istilahnya compression gitu ya. Jadi dia bikin pengerucutan gitu ya, pengerucutan tren begini ya. Dan compression ini jika gitu ya, jika dia meneruskan tren ke bawahnya karena strukturnya itu dia udah patah ya dari swing atas sini, dari sini kemudian dia turun ke sini dan sekarang ini posisinya high-nya ada di sini. Kalau misalnya dia breakout ke bawah, maka ada potensi dia akan turun lebih dalam. Oke, ini berdasarkan time frame H1. Berdasarkan dari bentuk candle-nya, kita melihat bahwa tidak ada candle momentum. Artinya apa, Om? Kalau candlenya bentuknya begini, banyak atas sama bawah ekornya, doji-doji banyak banget begini, ya, ini retail trader yang masuk, ya, perlu digarisbawahi. Kalau candlenya ujung atas sama ujung bawahnya panjang-panjang, banyak kakinya gitu ya, baik atas ataupun bawah, dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, dia itu ranging di inside bar ini. Apa tuh inside bar, Om? Banyak banget istilahnya, lain kali kita bahas. Tapi untuk malam ini khusus CPI, kita akan ngebahas potensial entry-nya. Oke, berdasarkan zone dari H1, kita ngelihat bahwa market itu nggak ada momentum naik ataupun turun. Ya, yang kita bisa lihat adalah momentum candle yang ini, gitu ya, momentum candle yang ini belum ditembus atas ataupun bawahnya. Ya, momentum candle ini belum di breakout valid atas ataupun bawahnya. Artinya dia akan ranging di 2319
dan ke bawahnya itu di 2307. Ini adalah range malam ini untuk posisi dari gold. Ketika newsnya keluar, dia akan breakout ke atas ataupun ke bawah. Hati-hati sama manipulasi market. Manipulasi itu gimana, Om? Jadi ketika dia breakout ke sini, marketnya itu candlenya langsung masuk lagi ke dalam sini dan dia justru turun ke bawah. Ataupun sebaliknya, marketnya turun ke bawah sini, kemudian dia narik lagi ke atas, dia koreksi sedikit dan dia nerusin ke atas. Ini yang namanya manipulasi. Ngincar stop loss yang dipasang sama trader retail. Karena kita nggak mau kena SL gitu ya, karena kita nggak mau kemakan sama SL hunter gitu ya. Banyak banget istilah lu, Om. Karena kita nggak mau kena SL gitu ya sama market, pastikan ada candle momentum yang kebentuk ketika marketnya ini bereaksi terhadap news ya. Nah, berdasarkan tampilan dari chart yang dihasilkan time frame H1 hari ini, hanya ada satu potensi entry kalau misalnya kita mau sell. Ini adalah zone yang pertama, ya. Ini adalah zone yang pertama. Kita bisa extend selebar ini, ya. Kita bisa extend selebar ini kalau teman-teman punya balance yang cukup kuat untuk nahan sebesar 100 pips, ya. Kalau teman-teman pula punya balance untuk menanggung resiko 100 pip pada saat buka posisi, kalian bisa pasang tuh extend zone-nya selebar ini. Tapi kalau misalnya kalian pengen SL-nya kecil, ini adalah zone entry kalian. Planning trade-nya gimana, Om? Ketika marketnya tembus ke atas sini, kemudian dia bisa turun lagi ke sini dan dia utak-utik di sini aja, kemudian di sini kita melihat ada candle momentum ke bawah ya, bearish. Nah, disitulah kita baru entry. Maka potensi SL-nya kalian itu kecil. Jadi kita entry di sekitaran sini, SL-nya di atas dari candle manipulasi ya yang sudah tembus dari zone. Baru kita follow up entry untuk ngambil posisi sell. Kita ambil 1:1,5 atau 1:1 lah. Nanti di channel gue akan mention take profit levelnya gitu ya. Potensial entry untuk kita sell adalah pertama di sini di harga 2327 sampai dengan 2330. Ini adalah entry zone pertama kita. Kemudian ada satu zone yang cukup sangat lebar di sini. Ini juga imbalance ya, selebar ini. Dan imbalance ini terbentuk dari zona posisi swing terakhir yang dimakan sama market. Artinya besar kemungkinan gitu ya, menurut gua marketnya itu bakalan naik sampai ke zone ini. Ya, marketnya itu besar banget kemungkinan untuk market tembus naik ke sini. Baru kemudian dia akan drop signifikan gitu. Kenapa drop signifikan, Om? Karena marketnya habis dari sini naik ke sini, dia makan turun sampai sini. Jadi kalau misalnya dia nyampe ke sini, dia akan meneruskan turunnya, gitu, ya. Nah, kalau nge-sell-nya gimana, Om? Sorry nge-sell-nya, kalau nge-buy-nya gimana, Om? Bisa nggak gue buy sekarang? Ya jangan, seperti gue bilang tadi, ya, seperti gue bilang tadi, gitu ya, seperti gue bilang tadi, market berada di posisi ranging dari satu candle momentum ini dan dia belum tembus atas ataupun bawahnya. Sangat beresiko kalau kalian buka posisi saat ini karena posisinya ada di mid zone. Mid dari zone ini. Kalau kalian buka sell marketnya naik, kalian kena SL gitu ya, SL-nya lebar. Kalau kalian buka buy, marketnya geser juga gitu. Kalian kena SL yang cukup lebar gitu. Kalau dari sini kita tarik sampai dengan mid zone berapa? 50 pips. Sayang gitu ya. Nah, kalau untuk buy di mana? Kita akan ambil ekstrimnya di time frame H1. Kita ambil ekstrimnya, yaitu di sini. Ini adalah zona entry buy kita. Selama ini nggak ditembus, pastikan tunggu reaksi dari candlenya. Price action dia kan dimunculin sama market, baru kita buka posisi. Jangan buru-buru buka ketika news lagi jalan gitu ya. Nah, ini adalah potensi kita untuk entry di 2300 2303 ya, 2302 nih di sini ya, 2303 sampai dengan 2297. Karena di sini market
Ekstrimnya gitu ya, market ekstrimnya itu baru dicolek sekali sama market oleh candle yang sebelah sini. Ada potensi seandainya marketnya turun dan dia bertahan di area sini, kemungkinan akan membal naik lagi ke atas untuk nyentuh area ini yang pertama. Tapi gue lebih memilih untuk sell malam ini daripada buy. Ya, daripada buy. Gue lebih memilih untuk ambil posisi sell. Ini kan di satu time frame H1 Om, betul. Kita akan coba perkecil entry kita, zona SL-nya, dengan zone yang lebih kecil, gitu ya, dengan zone yang lebih kecil. Bisa nggak? Nah, di sini kita ngelihat sebenarnya ada, gitu ya, di sini nih, kalau teman-teman mau perkecil, nah ini adalah zona entry kita nih. Setelah kita turun di time frame M15, kita ngelihat adanya potensi market untuk dia masuk ke area 2335 sampai dengan 2330. Oke. Jadi kalau misalnya kalian mau sell gitu ya. Nah, di sini biarkan marketnya naik sampai ke atas sini, bahkan dia menembus gitu ya, dan marketnya berhasil turun lagi masuk ke bawah zona entry kita, biarkan dia retrace sedikit ke atas gitu ya, masuk lagi di area zona entry kita, baru kita sell. Nah, take profitnya mas di area sini, terserah kalian 1/2 ataupun 1/1,5. Yang penting kalau misalnya kalian pakai lot yang besar dan itu sudah menghasilkan profit, ya ada baiknya kalian keluar, sisakan satu atau ditutup sebagian posisinya supaya kalau misalnya marketnya balik ke harga entry kalian, kalian gak rugi-rugi banget gitu ya. Masa profit sudah di depan mata kalian mau biarin gitu ya. Nah, kalau untuk zone yang besar itu gimana Om? Kita bisa kecilin lagi nggak? Iya bisa. Nah, di sini kalau misalnya kita mau kecilin, kita hanya punya zone yang tetap lebar. Segini besarnya. Ya, segini besarnya. Kita ada peluang entry untuk ambil di harga 2360 2357 sampai dengan 2373. Ini lebih dari 100 pip SL-nya, ya. Ini lebih dari 100 pip. Di sini ada 1.500 poin, artinya ada 150 pips jika kalian entry di area sini. Saran gua, kalian bener-bener bisa nunggu reaksi dari market ketika masuk di zone besar ini. Ya, karena ini cukup ekstrim ketika masuk gitu, karena SL-nya besar. Hati-hati kalau misalnya marketnya beneran tembus naik sampai sini, jangan buru-buru sell, ya. Pastikan market ngebentuk price action yang valid, kemudian kalian bisa follow up untuk buka posisi. Jangan buru-buru, oh marketnya udah nyampe nih, gua sell. Jangan dulu ya. Hati-hati, balance kalian bisa kegerus dan kegulung, habis. Kalau kalian nggak pakai SL tentunya. Ya gua rasa itu aja plan gua. Untuk CPI nanti malam, gue lebih tertarik untuk nyari posisi sell ketimbang nyari posisi buy. Ini adalah posisi yang akan gue ambil ketika gue buka posisi sell. Ya, gue akan ngambil posisi sell. Ada dua posisi yang akan gue buka gitu ya. Kalau misalnya market sesuai dengan apa yang gue harapin. Nah, untuk buy gue cuma ada satu plan, itu di area sini. 1/2 oke lah. Ya, gua hanya akan buka posisi buy jika memang market turun ke harga di bawah 2.300. Ya, gua hanya akan buka posisi ketika market berada di harga di sekitaran 2.300-an ke bawah, 2297, 98 gitu ya. Gua baru buka posisi. Kalau belum sampai, gua nggak akan buka posisi buy. Oke, gua rasa itu aja untuk forecast atau bisa dibilang perspektif gua ketika CPI news nanti malam. Reaksi yang akan gua lakukan gitu ya. Kalau marketnya masuk ke zone ini, gua akan buka sell. Market masuk ke zone ini, gua akan buka buy. Planning gua adalah buka posisi sell ketimbang buka posisi buy. Karena marketnya juga lebih nyuruh gua nge-sell daripada nge-buy. Ya, itu aja. Thank you.